This came up on my For You page, and as a photographer, I've never cringed harder in my life. But then I was so curious to see what a photo from that camera would look like that I took a beater lens and actually destroyed one of my lenses. Then I set it down and got ready to take a couple of portraits. And to my surprise, it actually gave it like this glow. I don't recommend doing this to your lenses, but hey, it's kind of cool. Oke, kita akan bahas hal yang lagi viral di TikTok. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan ngobrolin sedikit tentang tren yang lagi cukup viral di TikTok yang menurut gue cukup menarik ya, terkait dengan fotografi gitu. Dimana ini adalah tren si kreatornya itu ngebaretin lensanya dengan cukup niat gitu ya. Optik lensa paling depannya digores-gores, entah pakai batu, entah pakai koin dan lain sebagainya, karena banyak yang udah ngelakuin juga. Dan untuk menciptakan satu karakter gambar yang menurut gua sangat tidak berguna sebenarnya ya dengan apa yang dilakukan. Tapi ada beberapa teks yang bisa diambil dari fenomena viralnya video ini gitu ya. Tutorial membuat gambar dengan baretin lensa ini yang gua rasa bisa jadi pembelajaran juga buat kita. Awalnya sebenarnya gua nemu pembahasan ini. Jadi sebenarnya videonya udah beberapa kali gitu lewat di Reels gua. Walaupun viral di TikTok, tapi saking viralnya nyampe juga ke Reels gitu kan. Reels berkaitan dengan fotografi. Dan gue tadinya nggak peduli, cuman gue lagi browsing beberapa konten-konten yang menarik, beberapa artikel di Petapixel buat bahan Shutter News. Dan gue nyampe ke satu artikel yang membahas tentang tren ini. Dan membuat gue berpikir kayaknya ini tren yang menarik juga buat kita bahas gitu. Jadi gini, langsung aja, mungkin nggak perlu terlalu panjang pembahasannya. Hasil foto yang ditunjukkan sama si kreator tersebut. Jadi yang paling rame memang yang tadi gue setel di awal ya sebelum bumper, itu namanya kalau nggak salah, di sini gue ada catatannya jadi nggak perlu kalau nggak salah. Dia itu Illummitatiana, nama TikToknya gitu ya. Dan dia menunjukkan dia ngebaretin lensanya serta hasil akhir dari dia ngebaretin lensanya tersebut. Dan kalau kita lihat hasil akhirnya, sebenarnya itu kalau kita berbicara soal image quality ya, kualitas foto karakter gambar hasilnya, itu sama sekali tidak worth it dengan apa yang dia lakukan terhadap lensanya gitu. Karena kalau kita mau bahas untuk mendapatkan looks tersebut, banyak banget caranya dan sebenarnya cukup gampang. Mungkin kalau lo tetap punya rasa untuk merusak gear gitu ya, biar nggak terlalu mahal, lo bisa sebenarnya ngegoresin filter UV aja gitu. Filter UV di depan lensanya digores-gores gitu kan. Ya kerugiannya nggak seberapa lah gitu dengan kalian menggores filter UV ini. Atau yang tidak perlu merusak si apapun gitu ya, tidak perlu merusak filter atau lensa, kalian bisa menggunakan, kalau dulu itu udah cukup terkenal gitu buat bikin yang agak blur-blur gitu, agak misty gitu kan, kelihatannya agak soft. Itu biasanya orang luar tuh banyak yang ngolesin kayak Vaseline gitu, ngolesin di filter lensanya, atau sebenarnya ya semacam salep atau krim muka atau semacamnya gitu ya. Itu kalian olesin di sini dan itu biasanya akan menghasilkan gambar yang kurang lebih sama gitu, selama ada foreground di depan lensanya yang cukup memenuhi. Tapi nggak sampai full banget nutupin lensanya otomatis ya. Tapi ada foreground yang banyak gitu, ada objek yang banyak di depan lensanya, itu akan menghasilkan gambar yang soft juga. Itu bisa kalian praktekkan. Atau yang lebih elegan, kalian juga bisa beli filter-filter yang memang khusus untuk menciptakan looks tersebut. Itu ada namanya Promise Filter, udah banyak banget brand yang ngeluarin Promise Filter. Salah satunya di Indonesia ada dari KNF juga, gue banyak lihat di Reels, di Instagram gitu ya. Dan itu bisa menghasilkan looks yang sama dengan justru tingkat softness-nya itu yang lebih konstan gitu. Benar-benar kita ngadep kemanapun, kita berkali-kali motret, ya tingkat softness-nya sama gitu. Karena konstan, karena dia punya nilai soft-nya sendiri. Dan itu lebih oke gitu. Menghasilkan gambar yang kurang lebih sama juga. Balik lagi yang menentukan bagus atau enggaknya ya komposisinya. Yang gue lihat si Illummitatiana ini menggunakan foreground juga di situ. Menggunakan foreground sedikit dedaunan gitu kan. Dan itu bisa di-achieve tanpa menggores lensanya sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan soften pada image kita tersebut. Termasuk di editing pun bisa gitu. Dibikin agak glow, dibikin agak soft, itu bisa gitu. Jadi tidak perlu melakukan hal se-ekstrem itu. Tapi di sini kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang viral video gitu, sudut pandang marketing. Karena menurut gue apa yang dia lakukan di sini
Ini gue yakin banget dia bikin video tersebut bukan sebuah tutorial, bukan sebuah konten yang menurut kalian dia expect nggak sih kalau bakal ada yang ngikutin? Menurut gue enggak gitu. Kecuali yang ngikutin pasti yang sama-sama cari tenar juga gitu, caper juga gitu, cari views besar. Karena menurut gue yang dia lakukan di situ, dia mengorbankan satu lensa dia. Jadi dia juga bilang sebelumnya bukan dia yang duluan ya, ada beberapa konten kreator yang bikin hal tersebut, tapi rata-rata kan pada di filter. Itu viewsnya lumayan gede. Dia juga di sini yang gue rasain ya, yang gue tangkep gitu, yang gue lihat dari videonya, gue rasa dia mengorbankan salah satu lensa termurah dia. Dan dia gores-gores untuk membuat video konten TikTok tersebut. Dan kalau kita berbicara dari segi marketing, dia cuma mengorbankan satu lensa Nifty 50 untuk mendapatkan popularitas yang luar biasa, untuk mendapatkan exposure yang luar biasa. Dan dari situ, ini sudut pandang kita sebagai content creator juga gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa nangkep apa yang dia lakukan. Itu dia memuaskan yang dibutuhkan oleh pasar, yang dibutuhkan oleh audiens gitu. Kita suka buat julitin sesuatu. Kita suka untuk ya mengomentari negatif sesuatu gitu. Kita kritik dan dia menciptakan video tersebut. Gue yakin tujuannya adalah untuk dikritik. Dan yang bisa kita tangkap, dia berhasil. Gitu, dia mendapatkan exposure yang luas, dia mendapatkan exposure di petapixel luar biasa, dia dapat exposure yang luar biasa di TikTok, begitu juga di Instagram Reels. Dan menurut gua, kalau kita lihatnya dari sudut pandang marketing, apa yang dia lakukan? Berhasil gitu. Gue tidak mengencourage teman-teman untuk melakukan hal serupa, itu kan one time trend aja ya, one time moment yang menurut gue oke, dia dapat gitu momennya, dia berhasil juga. Dan gue tidak mengencourage teman-teman melakukan hal yang sama, tapi kita sebagai content creator kita harus melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Jangan ngelihatnya cuman apaan sih, bego banget ya. Dia juga tahu apa yang dia lakukan itu bego gitu ya, bodoh. Dia juga tahu, cuma memang tujuannya itu karena mencerminkan orang-orang nonton, komen, kritik itu cuma di video-video yang kayak gitu. Ya kita dengan bikin video ini sebenarnya kita termasuk yang menunggangi tren tersebut. Nggak tahu bakal berhasil atau enggak karena kita tidak menggores secara beneran ya. Cuma di sini ya gue berusaha untuk edukatif gitu ya. Gue mengajak teman-teman untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau memang video tersebut sengaja dibuat untuk viral video gitu, dan itu berhasil. Nah itu sudut pandang yang perlu teman-teman lihat gitu. Nah jadi inti dari video ini adalah gue sedikit ngasih tahu aja kalau efek tersebut sangat-sangat gampang untuk diciptakan. Kalian bisa lihat tadi harusnya ada beberapa sampel foto juga yang kita buat dengan tadi yang pakai salep gitu di ujung ininya ya, di filternya. Dan efeknya kurang lebih sama aja gitu, dan tidak perlu melakukan baret-baretin lensa. Dan baret-baretin lensa di sini tujuan akhirnya adalah untuk video viral. Dan sebagai konten kreator mungkin kita bisa mencari hal-hal yang sama kalau kalian tujuannya adalah mendapatkan popularitas yang besar gitu, hal-hal yang kurang lebih mirip. Tapi di situ bisa jadi cerminan juga kenapa konten-konten positif biasanya sepi gitu, sedangkan konten-konten yang sifatnya bodoh dan enak untuk dikritik yaitu bentuk konten yang bakal naik, bakal rame. Dan itu jadi satu cerminan juga sebenarnya buat kita-kita gitu. Makanya di sini gue pembahasannya lebih ke kesimpulannya ke situ gitu. Gue pengen bahas kalau ya begitulah tren dalam sosial media kita gitu. Nggak cuma Indonesia, jangan egosentris bilang orang Indonesia doyannya yang jelek-jelek, yang ini. Ya enggak juga gitu, karena ujung-ujungnya itu berlaku gua rasa di mana-mana gitu. Bagaimana cara konsumen mengkonsumsi konten gitu, cara audiens mengkonsumsi konten, dan itu bisa jadi pelajaran untuk data tambahan kita ke depannya kalau bikin konten gitu ya. Oke, paling segitu aja, sedikit ngobrol singkat aja, ngasih sedikit reaksi gua. Gue sebenarnya pas lewat ya nggak peduli juga, oke-oke aja, cuman ya efeknya ternyata sangat berhasil gitu ya, makanya gue juga pengen nyicipin sedikit dibikin video YouTube gitu. Oke, paling itu aja. Kasih juga mungkin pendapat kalian kayak gimana, perspektif dari kalian mungkin ada yang berbeda. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa juga taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalian punya ide, ST Media pengen bahas apa lagi ke depannya, taruh juga di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.